Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Dian Nurdiansa. Saya Janwati Tresnalewi. Saya Puji Lestari. saya Saroh Hermawati. Saya Galih Fatur Rahman. Di sini kelompok kami akan melakukan kegiatan praktikum. Percobaan yang pertama yaitu mengenai muatan listrik dan yang kedua mengenai arus dan tegangan listrik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 8, yaitu mengenai listrik dan magnet. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum 1 yaitu mengenai kelistrikan. Yang pertama, percobaan muatan listrik. Tujuannya yaitu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Dan pada tujuan yang kedua, percobaan arus dan tegangan listrik, yaitu tujuannya menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada 2 buah bola pingpong, yang kedua ada benang jahit, yang ketiga ada kain wol dan kain nilon, yang keempat ada plastik, yang kelima ada isolasi, yang keenam ada sisir plastik, dan yang ketujuh ada potongan kertas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan muatan listrik pada uji yang pertama menggunakan wol dengan wol, dan kedua bola pingpong digosokkan pada kain wol selama 1 menit dan kita amati hasilnya. Hasil uji pertama hasilnya tolak menolak. Uji yang kedua yaitu menggunakan plastik dengan kain wol. Kedua bola pingpong tersebut digosokkan pada plastik dan kain wol selama 1 menit dan kita amati hasilnya. Hasil uji yang kedua yaitu tarik menarik. Uji yang ketiga yaitu menggunakan kain nilon dan kain wol. Kedua bola pingpong tersebut digosokkan pada kain nilon dan kain wol selama 1 menit dan nanti kita amati hasilnya. Dan hasil uji ketiga hasilnya tarik menarik. Uji keempat yaitu menggunakan kain nilon dan plastik. Kedua bola tersebut digosokkan pada kain nilon dan plastik selama 1 menit dan kita amati hasilnya. Dan hasil uji keempat tersebut yaitu tarik menarik. Uji yang kelima yaitu menggunakan plastik dan plastik. Kedua bola tersebut digosokkan pada plastik dan nanti kita akan amati hasilnya. Hasil uji kelima tersebut yaitu tolak menolak. Uji keenam yaitu menggunakan kain nilon dan kain nilon. Kedua bola tersebut digosokkan pada kain nilon selama 1 menit dan nanti kita amati hasilnya. Dan hasil uji keenam tersebut yaitu tolak menolak. Dan uji yang terakhir, ketujuh, menggunakan sisir dengan potongan kertas. Sisir digosokkan pada rambut selama 1 menit dan nanti kita amati hasilnya. Dan sisir tersebut hasilnya tarik menarik.
Nah, di sini ada sedikit pembahasan mengenai muatan listrik. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika benda tersebut mendapatkan tambahan elektron dan benda lain, dan bermuatan listrik positif jika benda itu mengalami pengurangan elektron. Berikut adalah fungsi dari masing-masing alat dan bahan dalam konteks percobaan muatan listrik statis. Yang pertama, bola pingpong 2 buah berfungsi sebagai benda netral yang akan diberi muatan melalui gesekan atau digosok. Karena ringan, efek gaya elektrostatis akan terlihat jelas. Yang kedua, benang jahit secukupnya digunakan untuk menggantungkan bola pingpong, memungkinkan bola bergerak bebas saat terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang ketiga, lembaran wol dan nilon. Bahan yang digunakan untuk menggosok atau menggesek bola pingpong atau benda lain seperti sisir atau plastik untuk memindah muatan sehingga benda menjadi bermuatan listrik. Yang keempat, ada tas plastik, yaitu sama seperti bola pingpong. Tas plastik bisa diberi muatan, biasanya muatan negatif dengan cara digosok, misalnya menggunakan wol. Yang kelima, ada isolasi atau solatif, dapat digunakan sebagai alat gantung atau sebagai bahan yang dapat diberi muatan dengan cara ditarik atau dipisahkan dari permukaan. Yang keenam, sisir plastik merupakan benda yang paling umum digunakan untuk memperoleh muatan listrik, biasanya negatif dengan cara digosokkan ke rambut atau wol. Yang ketujuh, potongan kertas yang kecil-kecil, yaitu berfungsi sebagai indikator muatan. Potongan kertas netral akan tertarik ke benda yang sudah bermuatan seperti sisir plastik yang sudah digosok. Jadi kesimpulannya, percobaan ini membuktikan keberadaan dan sifat-sifat dasar dari listrik statis yang dapat disimpulkan menjadi 2 poin utama, yaitu yang pertama, muatan listrik dapat ditimbulkan. Muatan listrik statis dapat timbul pada suatu benda netral seperti sisir plastik atau bola pingpong melalui gesekan atau digosokkan dengan benda lain seperti wol dan nilon. Pembuktiannya yaitu benda yang telah digosok atau bermuatan mampu menarik benda netral ringan seperti potongan kertas kecil, menunjukkan bahwa benda tersebut telah memiliki muatan listrik. Yang kedua, adanya gaya elektrostatis. Terdapat gaya elektrostatis atau gaya tarik atau tolak antara dua benda yang bermuatan, mengikuti prinsip dasar interaksi bermuatan, yaitu muatan sejenis. Misalnya, kedua bola pingpong digosok dengan bahan yang sama, akan tolak menolak. Muatan tak sejenis, misalnya sisir plastik digosok dan tas plastik digosok dengan bahan berbeda, akan tarik menarik. Pembuktiannya yaitu melalui pengamatan gerakan bola pingpong yang digantung, terlihat bahwa mereka saling menjauh atau tolak, atau saling mendekat tarik ketika didekatkan satu sama lain. Percobaan kedua, arus dan tegangan listrik. Yang pertama, baterai 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola lampu 3 buah, ampometer 1 buah, dudukan baterai, dan isolasi. Bahan yang akan kita uji yaitu yang pertama kawat besi, yang kedua kawat tembaga, yang ketiga sendok perak, yang keempat kayu, yang kelima karet penghapus, yang keenam grafit, yang ketujuh kertas, yang kedelapan tas plastik, yang kesembilan air keran, dan yang terakhir air garam. Baik, langkah yang pertama kita akan menguji menggunakan besi dan lampu menyala, artinya besi mengandung konduktor. Uji yang kedua menggunakan kawat tembaga, lampu menyala, artinya tembaga mengandung konduktor. Uji yang ketiga menggunakan sendok, lampu menyala, artinya sendok mengandung konduktor. Uji keempat kayu, lampu tidak menyala, artinya kayu tidak mengandung konduktor. Uji kelima menggunakan penghapus, lampu tidak menyala karena penghapus tidak menghasilkan konduktor. Uji keenam menggunakan grafit, lampu menyala, artinya grafit mengandung konduktor. Uji yang ketujuh menggunakan kertas, lampu tidak menyala, artinya kertas tidak mengandung konduktor. Uji yang kedelapan plastik, lampu tidak menyala, artinya plastik tidak menghasilkan konduktor. Uji yang kesembilan menggunakan air keran, lampu tidak menyala, artinya air keran tidak menghasilkan konduktor.
Uji yang terakhir ke-10 menggunakan air garam. Lampu menyala, artinya air garam mengandung konduktor. Nah, begitupun ada sedikit pembahasan mengenai arus dan tegangan listrik. Pada listrik dinamik, terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar tersebut merupakan penghantar listrik yang baik atau bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik dalam suatu rangkaian tidak mungkin dapat mengalir apabila kawatnya bersifat isolator. Arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Arus listrik mengalir karena ada beda potensial, yaitu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, arus dan tegangan berbanding lurus. Kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan, asalkan hambatan rangkaian misalnya lampu dan kabel tetap konstan. Yang kedua, rumus hukum Ohm. Hubungan ini secara matematis dirumuskan sebagai V sama dengan L dikali R. Artinya semakin besar tegangan V, semakin besar pula arus L yang mengalir dan sebaliknya.